warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Weni Ladunka Nur Alia, SPT MSI, dosen program studi Peternakan Fakultas Perikanan dan Peternakan Universitas Islam Lamongan dengan nomor NIDN atau nomor induk dosen nasional 0709059204. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat pengajuan sertifikasi dosen pada pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT UKTPT. Pada semester genap 2024-2025, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah Dasar Pemuliaan Ternak dengan kode mata kuliah MKK 011220 yang menjadi mata kuliah wajib pada semester 4 Prodi Peternakan. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 2 yang terdiri dari tatap muka dengan bahan kajian dalam perkuliahan RPS ini meliputi pengenalan dan pemahaman tentang konsep dasar pemuliaan ternak, materi genetik yang terdiri dari DNA, gen, alel, dan seterusnya, kemudian pola pewarisan sifat dengan menggunakan hukum Mendelisme, parameter genetik yaitu keragaman genetik, heritabilitas, kolerasi genetik, dan ada juga sifat kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya juga ada materi terkait dengan seleksi, metode seleksi, sistem perkawinan ternak, inbreeding, termasuk juga outbreeding, persilangan ternak atau crossbreeding, recording dalam pemuliaan ternak, serta pelestarian plasma nutfah. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini antara lain adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mahasiswa juga mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berbeda di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Menguasai pengetahuan dan teknologi peternakan yang efektif dan efisien, meliputi pemuliabiakan, pakan, pengolahan hasil, dan juga sistem produksi ternak berkelanjutan. Selain itu juga mahasiswa mampu menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan berkelanjutan. Selain itu, mahasiswa juga mampu mengimplementasikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip kedisiplinan, komunikasi, dan manajemen sumber daya peternakan dalam dunia kerja. Selain itu juga mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem produksi peternakan yang efektif dan efisien, serta bertanggung jawab dalam pencapaian hasil organisasinya. Dan juga mampu menerapkan kaidah entrepreneurship berbasis sumber daya lokal. Nah, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK yang diharapkan itu meliputi yaitu mahasiswa diharapkan nanti mampu dapat menjelaskan tentang prinsip dan konsep dasar dari pemuliaan ternak yang meliputi materi genetik, pola pewarisan, parameter genetik, sifat kualitatif dan kuantitatif, seleksi dalam pemuliaan ternak serta persilangan ternak, sistem perkawinan ternak, manajemen, recording dalam pemulihan ternak, dan menghitung peluang frekuensi genetik sehingga nanti diharapkan mahasiswa mampu membuat rancangan sederhana dalam seleksi dan dalam persilangan ternak yang kemudian nanti dapat dipresentasikan dan dievaluasi dengan penuh tanggung jawab. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah student center learning dan project based learning, di mana mahasiswa akan dilatih tidak hanya memahami teori tetapi juga mengaplikasikannya secara langsung melalui kegiatan observasi lapangan. Nantinya mahasiswa juga akan diberikan tugas studi lapang untuk menggali data produksi, data recording yang ada di peternak. Asesmen kepada mahasiswa nantinya dapat berupa
berbagai jenis, baik formatif maupun sumatif, yang bertujuan untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan kemajuan belajar mahasiswa. Contohnya termasuk kuis, kehadiran mahasiswa, tugas individu ataupun kelompok, kemudian presentasi, ujian tulis termasuk pada UTS maupun UAS, proyek, portofolio, dan observasi. Referensi pembelajaran yang saya pakai di sini ada beberapa referensi, baik dari buku maupun jurnal. Untuk buku biasanya saya menggunakan judul Genetika Ternak, penulisnya adalah Nur RR tahun 2008, kemudian ada Ilmu Pemeliharaan Ternak dari Mudawamah tahun 2017, kemudian ada Jakaria, yaitu analisis genom pada tahun 2023, ada Warwick dan et al, yaitu pemulihan ternak dari Gajah Mada, dan juga beberapa jurnal yang saya terbitkan, yaitu tentang eksplorasi SNP, gen myostatin, kemudian ada karakteristik morfometrik kambing pada berbagai tingkatan umur, dan juga ada identifikasi gen myostatin pada sapi limosin, dan juga masih banyak lagi, yang mana itu saya terbitkan di jurnal Sinta 4 dan juga IUP dan juga beberapa jurnal internasional. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah dasar pemeliharaan ternak dengan materi pada pertemuan ke-7 tentang sifat kualitatif dan kuantitatif. Yuk, mari kita simak videonya atau proses pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Sebelum kita mulai mata kuliah siang hari ini, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Seperti biasanya, berdoa silahkan. Baik, kalau sudah berdoa, silahkan melakukan presensi secara online di webnya Bu Weni. Nanti yang tidak masuk, kira-kira apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Oh, ada yang tidak masuk. Oke, nanti bisa untuk diinformasikan mengisi surat keterangan izin tidak masuk kelas ya. Baik, hari ini materi kita adalah tentang sifat kualitatif dan sifat kuantitatif pada ternak. Nah, sebelum itu, ini adalah beberapa materi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya adalah materi yang ke-7, yaitu sifat kualitatif dan kuantitatif pada ternak, di mana deskripsi dari materi pada siang hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip konsep dasar, terutama pada sifat kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, dari hasil ini nanti kita bisa jadikan sebagai belajar untuk seleksi pada ternak. Nah, ini saya ingatkan kembali terkait dengan aturan dari penilaian mata kuliah siang kita hari ini atau satu semester kita hari ini, yaitu UTS dan UAS masing-masing 30%, kemudian kehadirannya 20%, ada tugas, kemudian ada kuis 5%, totalnya semuanya adalah 100%. Sehingga nanti ketika ada tugas dan sebagainya, mohon untuk diperhatikan dan dikerjakan. Nah, masih ingat, saya ulang kembali terkait dengan ilmu pemulihan ternak itu sebetulnya apa sih? Nah, dia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara meningkatkan produktivitas dan sekaligus populasi ternak melalui apa? Perbaikan mutu genetik ternak. Semester lalu kita juga sudah belajar tentang mutu genetik ternak ya. Hari ini kita belajar bagaimana sifat kualitatif dan kuantitatif itu diterapkan sebagai dasarnya seleksi. Nah, sifat kualitatif adalah sifat individu yang diklasifikasikan pada
kelompok atau lebih pengelompokan yang jelas antara satu dengan yang lainnya, di mana sifat ini adalah diatur oleh beberapa pasang gen. Jadi pengaturnya adalah dari gen. Ya, artinya kalau pengaturannya dari gen, dia tidak bisa dirubah. Itu. Nah, dalam arti luas, sifat kualitatif ini mencakup sifat luar. Bisa juga cacat genetik, bisa juga polimorfisme genetik. Sifat luar itu apa sih? Sifat yang tampak. Jadi kalau kita lihat sifat kualitatif itu mudahnya adalah, simpelnya adalah sifat yang tampak. Kalau saya kasih contoh, misalkan Fatih. Nah, Fatih ini rambutnya warna apa? Warna hitam. Tidak perlu diukur kan ya? Jadi bisa langsung dideskripsikan. Kemudian misalkan Noval. Noval ini dia kulitnya warnanya apa? Putih, coklat, atau hitam? Coklat. Nah, jadi kita langsung bisa mendeskripsikan. Itulah namanya sifat luar, yaitu sifat kualitatif yang tampak secara langsung tanpa perlu diukur, ya, nggak perlu dihitung, nggak perlu diukur, langsung kita bisa mendeskripsikan. Kemudian ada cacat genetik. Nah, kenapa kok cacat genetik? Karena apa? Balik lagi, tadi sifat kualitatif itu diatur oleh gen, ya, diatur oleh gen. Sehingga apa? Sehingga dia kalau ada perselisihan di antara gen, dia akan mengakibatkan cacat. Kemudian ada polimorfisme. Polimorfisme itu apa sih? Polimorfisme itu keragaman. Misal, setiap ternak, setiap sapi, misalnya contoh adalah sapi, itu kan punya keragaman yang berbeda-beda. Misalnya ada sapi limosin, sapi apalagi? Simental, kemudian sapi apa lagi? PO, Brahman, dan sebagainya. Tapi dia itu kan sapi, ya, sama-sama jenisnya sapi. Cuma dia warnanya berbeda-beda. Kemudian ada yang mukanya cembung, ada yang mukanya lonjong, ada yang datar, lebar, ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan polimorfisme. Dia tidak bisa belum tentu menjadikan cacat genetik, tapi dia menjadi beragam. Gitu. Nah, ini singkatnya adalah polimorfisme genetik ini adalah variasi alami dalam DNA suatu spesies yang penting untuk adaptasi, respon terhadap penyakit dan evolusi. Jadi kalau tidak ada proses adaptasi, maka polimorfismenya itu tidak muncul. Contoh, kalau pada orang itu kan ada yang kalau di Amerika orangnya cenderung warnanya kulitnya warnanya apa? Putih. Kalau di Afrika cenderung warnanya gelap. Nah, kalau di Asia cenderung warnanya coklat, sawo mateng, pertengahan kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan polimorfisme atau keragaman. Tuh. Nah, ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh pada sifat kualitatif ya, sifat luar. Misalkan contoh kalau kita berbicara pada ternak ya, pemulihan pada ternak itu bisa bentuknya adalah warna. Yang warnanya ternak itu misalkan sapi, itu kan ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam ya. Ada yang belang coklat putih atau hitam sama putih, misalnya berbeda jenisnya tadi. Nah, kemudian ada juga bentuk atau panjang telinganya, panjang ekornya, ada atau tidak ada ekornya. Biasanya sifat ini itu dipengaruhi oleh dominansi. Ada dominan, ada resesif. Apa itu dominan? Sifat yang kuat, ya, dominan itu sifat yang kuat. Kalau resesif adalah sifat yang lemah, biasanya dia ditutupi oleh sifat dominan. Nah, kemudian ada cacat genetik, ini biasanya terjadi pengaruhnya
sampai dengan cacat individu itu meninggal. Ada juga polimorfisme. Kita lanjut. Nah, kemudian kebanyakan sifat-sifat kualitatif ini dia bisa dipakai untuk dasar seleksi. Sehingga kenapa sih kita harus mempelajari sifat kualitatif dan kuantitatif? Ya supaya kita nanti bisa menseleksi. Kita mau model yang seperti apa? Misalnya kalau kita mau hewan eksotis atau hewan yang peliharaan, hewan atau ternak yang mau dijadikan hewan mini atau dan sebagainya, itu bisa ya menggunakan sifat-sifat kualitatif. Kemudian ini ada biasanya sifat kualitatif ini dia tidak dapat diukur, kemudian tidak ada hubungannya dengan produksi, jadi dia tidak berpengaruh terhadap produksi. Misalkan warna merah kira-kira dia mempengaruhi bobot badan tidak? Nah, tidak kan? Kemudian ada atau tidak adanya tanduk kira-kira mempengaruhi panjang badan atau bobot badan? Nah, tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini penting digunakan sebagai apa? Sebagai merek dagang. Kalau kita mau tadi hewan eksotis dan sebagainya. Nah, dia disandi oleh gen-gen, kemudian mengikuti teori hukum Mendel. Jadi pola pewarisannya sifat kualitatif ini mengikuti teori hukum Mendel. Jadi ada persilangan mana dominan, mana resesif. Yang dominan itulah nanti yang akan muncul. Bu, ini ada contoh ya, ada contoh. Misalkan ini ada pewarisan sifat ya, persilangan resesif dan persilangan dominan. Nah, hasilnya nanti ada perpaduan antara dua warna ini, resesif dan dominan. Nah, ini contohnya. Nanti bisa ada 3 kemungkinan yang muncul. Misalkan sapi A dikawinkan dengan sapi B. Satunya warna merah, satunya warna ungu, kan gitu. Nah, ini kalau dikawinkan nanti ada kemungkinan warna merah dan warna ungu. Ungu kenapa? Karena dia resesif. Resesif selalu lemah. Nah, ini juga ada contoh pada sapi ya, dengan persilangan belang hitam dominan, belang merahnya ini resesif. Kenapa kok merah ini resesif? Karena merah bisa ditutupi oleh warna hitam. Ya. Nah, hasilnya adalah perbandingan 3:1. Karena apa? Karena 2 ini adalah heterozigot. Heterozigot ini dia masih kelihatan sifat dominannya. Gitu. Nah, ini ada beberapa contoh cacat genetik ya. Ketika ada ini perselisihan di dalam DNA saat perkawinan pada ternak ya. Jadi pada saat embriogenesisnya itu macam-macam ya. Ini ada beberapa contohnya. Ini ada contoh cacat genetik vs cacat lingkungan. Nah, perbedaannya apa? Jika cacat lingkungan ini kalau dari lingkungan ini dapat menyebabkan cacat sejak lahir. Nah, gejalanya hampir sama dengan cacat genetik. Bagaimana cara membedakannya? Dilihat dulu. Ya. Dilihat dulu kira-kira tadi itu ada pengaruhnya dari pakan atau tidak. Misalkan pakannya itu kurang, nutrisinya kurang atau tidak. Nah, itu pada saat di dalam kandungan atau pada saat dia setelah lahir. Kemudian melihat silsilah. Silsilah ini siapa? Induknya atau orang tuanya. Kira-kira orang tuanya itu ada riwayat penyakit atau dan sebagainya atau tidak. Kemudian melihat kejadian sebelumnya dan selanjutnya yang terakhir adalah tes genetik. Tes genetik dengan perkawinan tadi bisa. Nah, itu untuk melihat dia itu cacat dari genetik atau cacat disebabkan oleh
lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana mendeteksi bahwa cacat tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan atau genetik? Meninjau pustaka ilmiah. Nah, kita bisa baca beberapa jurnal ya untuk sebagai referensi, kemudian mempelajari ransum yang diberikan dan bagaimana cara pengolahannya tadi sudah betul atau ada kesalahan ransum kita itu tadi yang kita berikan ke ternak. Kemudian mempelajari timbulnya cacat pada silsilah keluarga tersebut. Jadi keturunannya apa, silsilah dari keluarganya tadi ada riwayat cacat atau tidak, mempelajari frekuensi munculnya cacat itu, frekuensi itu seberapa sering munculnya, dan menguji dengan mengawinkan kembali tetua dengan anaknya, misalnya kayak gitu. Nah, itu sifat kualitatif. Selanjutnya adalah sifat kuantitatif. Berbeda dengan sifat kualitatif, sifat kuantitatif ini adalah sifat yang tidak dapat digolongkan dengan batas yang jelas. Artinya apa? Kalau sifat kualitatif tadi kita itu bisa mendeskripsikan secara langsung tanpa dihitung, ya. Nah, kalau sifat kualitatif ini harus kita ukur dulu. Harus kita hitung terlebih dahulu, ya. Nah, semua sifat yang ada hubungannya dengan hasil dan kadar termasuk di dalamnya disebabkan oleh pasangan alel dan umumnya ada interaksi genotip dan lingkungan. Jadi umumnya adalah ada pengaruh genetik dan lingkungan. Kalau kita manajemen pemeliharaan ya biasanya adalah 70% itu dari segi pakan, kemudian 30% itu adalah dari segi genetiknya. Nah, itulah ada pengaruhnya itu. Nanti kalau ditunjang dua-duanya, maka sifat kuantitatifnya bagus. Contohnya apa sih sifat kuantitatif? Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, sifat kuantitatif ini ciri-cirinya adalah dapat ditimbang, dapat diukur, dan dapat dihitung. Artinya dapat ini harus, ya perlu. Karena contoh, Ardana, kita tahu Ardana itu tinggi, besar ya misalnya. Tapi kita tahu enggak bobotnya berapa? Kalau tidak diukur terlebih dahulu ya. Itu ya contohnya seperti itu. Jadi sifat kuantitatif itu harus diukur terlebih dahulu. Biasanya nanti cara perhitungannya bisa menggunakan kurva normal, ragam, kolerasi, atau dalam bentuk regresi. Ya. Nah, ini ada contoh pengukuran sifat kuantitatif pada kambing. Misalnya melihat lingkar dada, panjang badan, tinggi pinggul ya, tinggi badan atau tinggi pinggul. Nah, ini contohnya. Kemudian kalau pada ini pada kambing juga ya. Jadi kemudian ada pada sapi, ini kurang lebih seperti ini cara-cara mengukur sifat kuantitatif dan kualitatif. Nah, Bu ini juga ada jurnal tentang sifat kualitatif dan kuantitatif pada kambing bur kacang, burka namanya. Persilangan antara kambing bur dengan kacang. Nah, itu diukur sifat kualitatif dan kuantitatifnya sama Bu Weni. Itu nanti bisa dilihat di internet untuk lebih lanjutnya. Bagaimana cara perhitungannya, bagaimana metodenya, dan lain sebagainya. Itu. Mungkin itu dari saya ya. Kira-kira apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Arya Yoga Pratama. Saya ingin menanyakan contoh sifat kualitatif dan kuantitatif pada sapi itu apa, Bu? Oke, pada sapi ya. Nah, sapi ini kan ada sifat kualitatif dan kuantitatif. Contoh yang bisa kita hitung, yang bisa kita identifikasi pada sapi adalah untuk sifat kualitatif itu tanduk, ada atau tidak adanya tanduk. Tanduk itu termasuk sifat kualitatif, ya. Kemudian apa? Warna bulunya, ya. Warna bulunya, kemudian warna kakinya.
Kadang itu kan sapi itu kan ada tergantung jenisnya, misalkan sapi Bali itu kan ada warna kakinya kan berbeda dengan warna bulunya. Terus apalagi kira-kira panjang atau pendeknya telinga. Kemudian bentuk mukanya tadi itu melebar atau cenderung lonjong, cekung, cembung atau apa? Itu kurang lebih itu, ya. Jadi ada keragaman warna bulu, warna kaki, kemudian ada atau tidak adanya tanduk, ya. Tanduknya tadi membentuk ke depan, melengkung ke depan atau pendek atau bagaimana. Kemudian bentuk muka, ya, bentuk telinga dan seterusnya. Itu yang kualitatif. Kalau kuantitatif apa kira-kira? Berarti berhubungan dengan ukuran-ukuran. Berarti apa contohnya? Bobot badan, kemudian panjang badan, terus lingkar dada, tinggi badan, kemudian apa lagi? Tinggi pinggul, berat badan tadi sudah. Nah, itu ya Arya ya. Sudah paham? Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, silakan. Nama saya Ahmad Yusufin. Saya mau tanya apa manfaat kita belajar tentang sifat kualitatif dan kuantitatif. Oke, terima kasih Muiz ya. Ini juga nanti menjawab dari tujuan kita mempelajari sifat kualitatif dan kuantitatif. Manfaatnya adalah sebelum kita melakukan seleksi. Seleksi itu tujuannya untuk apa sih? Untuk perkawinan ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui sifat kualitatif dan kuantitatif tadi, kita tahu bobot badannya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa, kemudian warna bulunya apa, bentuknya bagaimana, ada tanduk atau tidak. Itu bisa sebagai bentuk request. Kita mau performa bagus, pengen punya ternak yang bagus atau yang jelek gitu. Jadi kalau kita sudah tahu recording itu semuanya, sudah kita tahu rekod-rekod itu tadi, maka untuk perbaikan ya maka itu nanti bisa kita seleksi. Oh ini tergolong ternak yang unggul, ternak yang sedang dan ternak yang jelek misalnya gitu. Nah, nanti nasibnya ternak jelek ini gimana? Nah, tenang saja, ternak jelek ini karena kita tadi sudah belajar sifat kualitatif dan kuantitatif, maka kita tahu yang jelek mana, yang unggul mana. Sehingga yang jelek nanti kita bisa perbaiki dengan yang unggul. Nah, singkatnya adalah tujuannya atau manfaatnya adalah sebagai dasar kita seleksi dan sebagai dasar kita untuk mengawinkan ternak, perbaikan mutu genetik, perbaikan mutu produksi dan ternak itu sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tindakan maupun ucapan. Selamat beraktivitas kembali dan sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.